karena kita lepas kunci ya, jadi waktu itu banyak sih orang yang minjem itu nakal banget ya. Jadi mobil itu digadaikan, mobil itu pokoknya raib lah dibawa. Suami itu kantornya kolaps dan beliau keluar dari pekerjaannya. Kemudian kami memberanikan diri untuk membuka sendiri rental mobil secara pribadi ya. Maksudnya kami berdua mencoba peruntungan di situ sehingga mobil yang saya titipkan ke teman itu ditarik, kami nambah unit dan akhirnya kami buka usaha di rumah awalnya. Terus tapi ada bus juga itu kami titipkan di garasi orang karena kita bayar sewa di situ dan akhirnya kami menetapkan diri untuk membuka rental sendiri. Rek ayo rek mlaku-mlaku neng tunjungan. Rek ayo rek rame-rame Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mevi Kurniasi, biasa dipanggil dengan Nia. Saya berasal dari kota Surabaya dan sekarang saya menekuni usaha di bidang transportasi dan berdiri sejak tahun 2002. Alamatnya di Jalan Sarojiwo nomor 29 Surabaya. Saya SMA itu lulus tahun 95 di SMA Negeri 14 Surabaya, kemudian lanjut ke Bandung untuk kuliah di sana mengambil jurusan usaha perjalanan wisata yaitu di Stipar Yapari Aktripa selama 3 tahun dan lulus tahun 1998. Itu passion saya, jadi kayaknya itu seneng banget gitu. Jadi untuk mengambil jurusan itu jadi kayak merupakan hal yang menyenangkan gitu. Kita bisa belajar guiding, transportasi, kita belajar kargo dan lain-lain, itu semua saya kayaknya tuh seneng banget untuk mendalami ilmu itu. Setelah lulus saya langsung kerja ke Jakarta, itu ada di travel agent yang berkaitan dengan ilmu saya ya, jadi saya menerapkannya. Jadi kebetulan saya diterima di travel agent di Jakarta sehingga saya selama kurang lebih 2 tahun aja di Jakarta, kemudian pindah ke Surabaya ya tetap di travel agent juga. Jadi memang dari awal saya bekerja sampai Surabaya itu akhirnya saya bertemu dengan suami saya ya di travel agent yang di Surabaya itu, sehingga saya menikah dan kemudian beberapa tahun kemudian saya keluar dari pekerjaan itu dan melanjutkan usaha bersama suami membuka bidang transportasi. Setelah menikah saya keluar bekerja dan menjadi ibu rumah tangga. Kemudian beberapa saat kemudian karena biasa bekerja jadi agak bosen juga di rumah, akhirnya saya membantu di bengkel keluarga, jadi ikut mengelola di bengkel keluarga selama beberapa tahun. Itu banyak pelanggan, ada beberapa pelanggan yang mempunyai rental mobil dibawa ke bengkel itu dan ada beberapa yang sudah akrab dengan saya untuk mengajak bergabung di rental mereka dan akhirnya saya tertarik untuk invest mobil ke mereka. Jadi pada akhirnya saya mencoba peruntungan di bidang rental mobil. Karena kita masih belajar dan belum tahu caranya, waktu itu kan saya masih di bengkel dan suami masih ikut bekerja sama orang. Jadi kita itu terima apa yang mereka kasih itu ya kita terima aja. Jadi masih belum tahu hitung-hitungannya ya. Jadi pokoknya kami dapat 20 dari semua hasil omset itu mereka ngambil 20%, sisanya dikasih ke saya. Tapi karena mereka juga baru belajar juga ya akhirnya ya kita sama-sama ya, maksudnya saya juga terima apa yang mereka kasih gitu aja. Jadi belum menghitung untungkah rugikah, jadi masih kita sama-sama belajar sama mereka. Waktu itu saya masih dititipkan ke teman ya, jadi saya hanya menerima hasilnya aja. Jadi mobil itu jalan atau tidak jalan, jadi semua kita cuma dapat bersih aja. Jadi awalnya itu karena suami saya masih bekerja sama orang, jadi belum bisa mengelola sendiri sehingga dititipkan ke teman-teman yang menawarkan untuk mobil rental mobil tersebut. Kita itu belinya tuh satu, jadi ambil kredit
jalankan, nanti kira-kira udah bisa buka ngambil kredit lagi untuk DP, kita putar lagi, untuk ambil DP kita putar lagi untuk dijalankan, seperti itu sih. Kemudian kami tuh sempat beli bus karena di kantor suami saya itu di travel agent itu juga ada bus juga, maksudnya bus pariwisata. Akhirnya kami mencoba untuk peruntungan beli bus pariwisata yang disewa-sewakan begitu. Ya, Rafa Transindo, CV Rafa Transindo. Kenapa? Itu diambil dari nama anak saya sih. Yang pertama Ra-nya itu dari Raihan, Fa-nya itu dari Reva. Jadi digabung jadi Rafa Transindo, kan transport ya, Transindo gitu. Transport Indonesia. Rafa Transindo punya misi dan goals apa nih ke depan? Sebenarnya kita nggak muluk-muluk sih. Sebenarnya kalau untuk dalam perjalanannya, goals kami itu hanya ini aja sih, membuat pelanggan itu puas. Itu aja udah seneng banget buat kita ya. Jadi kalau ada yang apalagi kasih statement atau ngasih komentar tuh ke kita, Mbak bisnya enak, Mbak bisnya nyaman, Mbak supirnya, drivernya baik, kayak gitu, udah seneng banget buat kita ya. Jadi kita memang mengutamakan kepuasan pelanggan. Selain itu juga kalau untuk karyawan, kami itu sebenarnya ingin karyawan kita itu bisa hidup layak. Itu aja sih. Jadi kita bisa bekerja bersama-sama dengan tenang dan mereka bisa menghidupi keluarganya dengan layak. Itu goals kami sebenarnya seperti itu. Ya, untuk unit kecil sementara sampai hari ini tuh saya punya 7 unit. Yang bus besar, busnya juga 7 unit dengan berbagai kapasitas. Jadi ada yang dari yang medium sampai yang big bus. Jadi ada semua di tiap tipenya. Tipe seat ya, tipe bangkunya ada semua. Kalau untuk yang mobil itu kan karena kita lepas kunci ya, jadi waktu itu banyak sih orang yang minjem itu nakal banget ya. Jadi mobil itu digadaikan, mobil itu pokoknya raib lah dibawa gitu. Itu tuh yang paling membuat pikiran menjadi, maksudnya pokok pikiran banget itu ya, karena mobilnya itu dibawa orang. Jadi kita harus nyari itu yang luar biasa, itu effort yang luar biasa untuk cari mobil itu supaya kembali gitu. Itu tuh yang paling menyedihkan lah. Butuh effort yang luar biasa untuk mengusahakan itu kembali, itu bagaimana. Nah itu. Jadi pernah kehilangan mobil? Resiko untuk lepas kunci itu biasanya memang itu resiko terbesarnya ya, memang kalau nggak mobil hilang atau nabrak, itu aja. Nah itu, jadi ya itu sih, makanya untuk saat ini kita juga agak selektif untuk memilih-milih customer yang untuk mau sewa mobil itu. Dan untuk ya kalau bisa kita pakai driver aja. Jadi selektif banget untuk lepas kunci gitu. Kalau nggak kenal banget, kalau nggak yang deket banget gitu, kita udah nggak pakai yang asal gitu. Kalau dulu sih memang karena kita masih muda ya, jadi ya masih butuh tantangan oke aja lah, dilepas ya gitu. Kalau untuk unit kecil ya itu kendalanya itu tadi ya, mobil hilang, digelapin orang. Kalau untuk yang unit besar sekarang banyak banget orang usaha bus pariwisata. Jadi saingannya itu jadi agak luar biasa untuk dapetin order itu. Jadi sekarang agak usaha banget, butuh effort banget karena semua orang sekarang punya bus untuk disewa-sewakan. Jadi persaingan kita semakin ketat sehingga agak sulit untuk menjual saat ini ya. Untuk saat-saat ini nih kita butuh effort yang luar biasa untuk mendapatkan order perjalanan itu. Yang utama itu sebenarnya kita hanya membangun relationship ya, hubungan dengan orang-orang yang di sekitar kita itu, supaya kita itu selalu diingat mereka bahwa kita itu punya usaha ini loh. Jadi kalau mereka butuh, kita tetap dihubungi, kita dipakai itu tuh. Jadi kita harus tetap menjaga hubungan baik
dengan teman-teman di sekitar kita ya. Kalau bisa semakin luas ya semakin baik gitu ya untuk menjaga pertemanan ini. Saya diamanah menjadi bendahara komite di TK anak saya yang dulu sampai sekarang, dan itu masih saya kerjakan per hari ini. Jadi masih sudah sekitar 17 tahun saya di sekolah itu. Dan kenapa kok saya masih bertahan di situ, karena saya suka anak kecil ya. Jadi katanya kalau deket-deket anak kecil tuh awet muda gitu ya. Jadi ya suka aja. Jadi biarpun belasan tahun di sana ya betah-betah aja, masih suka-suka aja gitu. Selain itu juga ada beberapa kegiatan sosial, baksos dengan warga sekitar kayak gitu-gitu, ada ya beberapa gitu, dan ikut arisan-arisan, perkumpulan kayak gitu aja. Pesan-pesannya ya harus berani mencoba. Apa aja yang ditabrak dulu lah, dicoba dulu. Apapun yang terjadi nanti pasti ada solusinya. Semua masalah pasti ada solusinya. Yang penting itu, kalau prinsip saya sih, untuk membangun usaha itu harus disiplin. Itu ya, disiplin itu nomor 1. Komitmen nomor 1, kemudian disiplin mengikuti ya. Selanjutnya nomor 2-nya disiplin. Jadi komitmen nomor 1, disiplin nomor 2. Kalau mau pesen ya bisa langsung ke suami saya, Bapak Dodi, di nomor 081 2300 6858, atau ke saya sendiri Nia 0818 571 569. Cukup jelas ya, 0818 571 569. IG-nya ada di Nia_Rafatrans.